umur aku memang sudah 25 tahun ya dalam beberapa bulan ke depan gitu. Cuma balik lagi, aku tuh masih ngerasa aku kayak masih anak remaja aja gitu, nggak tahu kenapa dan masih belum siap untuk nikah atau ke jenjang yang jauh lebih serius gitu. Teman-teman aku sih semua udah pada nikah ya, maksudnya udah pada ada yang udah punya anak, kalau reunian SMA ya udah nikah gitu. Cuma akunya belum siap sih Mas, kayak nikah tuh nggak bisa dipaksa. Karena bayangin yang tadinya bangun tidur sendiri, tiba-tiba bangun tidur ada orang, kan aneh. Kayak nggak bisa dipaksa gitu. Jadi ya belum ada kepikiran ke situ, cuma ya doain aja ya kan, nggak ada yang tahu. Kak Prilly, mungkin tapi sempat terlintas gak selama mengerjakan skripsi kemarin itu kan biasanya itu orang kalau lagi Mau nikah aja sibuk-sibuknya gitu ya. lagi pikir-pikir gitu. Ada yang nyemangatin, ada sayang udah makan belum? Kurang apa nih ya kayak gitu. Pas pernah ngebayangin gak sih kayak gitu? Ya kalau lah aku belum berpikiran nikah kan belum tentu nggak ada juga, ada lah kalau kayak gitu mah ada. Oh iya ada, tapi ya udah. Kayak gimana sih semangatinya kayak gimana sih Kak? Mungkin bisa diceritain ke kita tuh. Semangatinya samuannya itu kayak gimana sih? Apa ya semangatinnya? Ya nggak sereceh kamu udah makan atau belum sih jujur. Kayaknya udah beda ya. Maksudnya kan saya bukan umur 18 tahun lagi yang nggak perlu diinget-ingetin makan ya kalau aku. Cuma lebih ke dikasih kata-kata afirmasi positif supaya aku tetap semangat. Kayak misalnya I'm so proud of you, bangga banget sama kamu, udah bagus kok skripsinya. Misalnya aku stres, karena kan aku kadang suka memasalahkan hal kecil, padahal itu bukan masalah gitu. Kayak, duh kayaknya ini salah di penulisannya, ini kayak gini deh. Enggak kok udah bagus gitu, kamu pasti bisa gitu-gitu. Ngebantu juga nggak sih Kak ngerjain skripsi kayak ngebantu juga nggak sih Kak pas lagi nyari data, bantuin nyari kayak gitu sih? Kebetulan kalau kayak aku tuh kalau masalah kerjaan nggak suka ada yang ikut campur gitu, karena ya emang emang beda bidang aja, beda jurusan. Jadi kayak dia juga kurang relevan sama topik skripsi aku karena beda jurusan gitu. Jadi ya nggak pernah yang ngebantuin gitu. Cuma paling ngebeliin es krim kalau lagi nangis ngerjain skripsi, ya gitu-gitu ya kan. Aku disogoknya pakai makanan soalnya. Semua makanan. Saya makan segala, jadi kalau lagi bete dibeliin makanan. Iya, karena ngapain juga gitu. Tapi nggak yang sok-sokan backstreet atau apa, cuma emang nggak ngeposting aja. Karena bukannya karena takut apa, cuma kenyamanan kenyamanan kita berdua gitu. Mak gue ketawa tuh. Katanya pengusaha ya kecil. Waduh. Nanti aja kalau lagi berdua kita ketemu lagi. Nanti besok pas wisuda akan datang ya Kak ini ya Kak. Pasangannya akan datang nih pas wisuda besok nih ya. Pasti datang. Oke, kita jagain besok. Kayaknya aku disipin sama semua orang deh, jadi bingung yang mana. Doain aja. Sebenarnya lebih ke mungkin aku nggak publish gimana aku pacaran atau hubungan aku tuh demi menyelamatkan hubungan ini gitu. Karena kan takutnya nanti omongan netizen gimana. Ya namanya manusia pasti kepikiran, ngebaca komen tuh pasti kepikiran. Jadi ya mendingan low key aja gitu. Lagian aku juga lebih pengen orang tuh buka Instagram aku pengen ngelihat karya aku gitu, pengen ngelihat bisnis aku, bukan pengen ngelihat pacar aku gitu. Biarin mereka nge-ship sama lawan main aku aja karena itu kan berhubungan dengan karya, tapi ya udahlah gitu. Pengalaman kan dulu di publish akhirnya nanti pas nggak jadi atau nggak jodoh pada berantem kayak gitu tuh males ngelewatinnya, jadi kayak santai aja. Tapi nggak ditutup-tutupin juga kok, kalau detail pasti juga tahu. Kalau mama tuh santai banget.
maksudnya aku punya pacar boleh, enggak juga nggak apa-apa, nggak yang dipaksa-paksa atau gimana. Selagi akunya happy dan selagi nggak dibikin pusing, ya pasti disupport. Yang penting ngeliat anaknya nggak pusing aja, ngeliat anaknya tetap happy gitu. Ih, mau Kak Prilly. Prilly, ada momennya pasti akan ketemu juga kita. Kak Prilly, Kak Prilly, mau tanya nih Kak Prilly, mungkin alasan Kak Prilly akhirnya memilih pasangan sekarang itu poin plusnya apa sih mungkin? Kan pasti ada bibit bebet lah, bobot. Mungkin Kak Prilly sendiri apa sih? Poin plusnya yang pasti baik, terus keluarganya baik, pergaulannya juga baik-baik, terus pendidikannya bagus. Udah sih kayak gitu. Pertimbangan aku nggak yang gimana-gimana kok. Yang penting baik. Terus dia peduli akan pendidikan. Terus dia tahu mau kemana. Ntar ke depannya mau gimana. Visinya apa sebagai laki-laki. Udah gitu aja sebenarnya simple. Oh, berarti dari pengusaha ya kayaknya ya? Ini. Ketawa-ketawa di belakang. Tahu gak sih? Aku bisa dikondisikan. Kalau pasangan aku suka aku bucin ya aku bucin. Kalau dia sukanya aku mandiri ya aku mandiri. Bisa dua-duanya, tergantung momen dan tergantung gimana pasangan kita aja. Kak Prilly, nanya dong nih. Apa? Irzan. Nanti juga tahu. Tapi kan Pril banyak tuh kan di TikTok sip-sip kamu sama ya, pokoknya video-video kamu sama Irzan gitu. Gimana tuh kamu nanggepinnya gitu? Dengan penggemar kamu tuh yang ngira-ngira, oh ini pacarnya Prilly gitu. Ya aku sih seneng aja didukung seperti itu. Jadi aku nggak ada masalah sih sama postingan TikTok dan orang-orang yang ngeposting gitu. Aku nggak ada masalah. Pokoknya selagi komennya positif aku nggak akan masalahin gitu. Kecuali komennya negatif gitu kayak gimana gitu atau ngebully salah satu dari kita ya aku pasti nggak suka gitu. Cuma kalau postingan di TikToknya positif terus baik-baik semua ya aku senang. Berarti bener ya Irzan ya? Membenarkan aku jawab pakai senyuman aja ya. Oke.